Baik lagi dengan saya Jeko Zeki. Kali ini saya sedang berada di Villa Garden Hills, tepatnya di Bogor Timur, di jalur Puncak 2. Nah, saya tuh kesini untuk mengeksplor tempat yang ada di sini, sekaligus camping. Oke, ikuti terus. Jika saya eksplor kawasan Puncak Bogor yang identik dengan kemacetan, pasti kalian tidak tertarik. Apalagi buat orang Jakarta, tempat ini sudah tidak asing lagi. Tapi, tahukah kalian, ada lokasi indah yang tidak kalah menarik dari kawasan Puncak. Jadi ceritanya begini, gara-gara jalur Puncak sering macet dan bikin orang yang mau refreshing ke sana malah jadi stres, muncullah jalur alternatif yang disebut jalur Puncak 2. Yang jalurnya meliputi Bogor Tengah dan Bogor Timur. Di jalur Puncak 2 ini, ternyata pemandangannya tidak kalah menarik, sehingga kawasan ini juga dijadikan sebagai kawasan wisata di Bogor Timur. Layaknya kawasan wisata, tempat ini mulai berbenah dengan dibangunnya tempat wisata dan tempat huni untuk wisatawan, termasuk tempat huni berupa villa. Tempat yang saya kunjungi ini adalah kawasan huni yang letaknya persis di jalur Puncak 2. Namanya Garden Hills. Lingkungannya masih asri, suhunya bersahabat. Walau tidak sedingin kawasan Puncak, namun untuk orang Jakarta, tempat ini termasuk dingin. Layaknya wilayah di perbukitan, pemandangannya tidak jauh dari gunung, dengan suara-suara alam yang masih dominan. Saat malam, selalu terdengar suara jangkrik dan kodok. Dan saat siang, terdengar suara burung dan tonggeret. Saat nongkrong di luar, sesekali dapat hembusan angin gunung yang terasa sejuk dan bikin ngantuk. Nah, kalau nginep di sini harus bangun pagi-pagi. Jadi, habis subuh jangan tidur lagi. Ada pemandangan indah dari arah timur, yaitu munculnya matahari dari balik gunung Sanggabuana. Kadang muncul warna-warna yang menakjubkan. Kadang juga ada gumpalan-gumpalan awan yang indah, yang sulit diceritakan dan hanya bisa dinikmati oleh mata dan hati. Jadi, keindahannya berlipat-lipat. Lihat gunung, lihat sunrise, menghirup udara segar, dengerin kicauan burung dan nyanyian suara jangkrik. Bikin hati tenang, damai, dan merasakan keagungan Tuhan. Kalian dengar sendiri nih, petikan gitarku bercampur dengan suara mereka. Jadi, kalau kalian pengen kesini atau pengen punya villa di sini, kontak aja orang Garden Hills. Nomor kontaknya ada di akhir video. Ketika matahari mulai nampak, suhu juga mulai menghangat, suara jangkrik perlahan menghilang, dan mulai digantikan suara burung. Aktivitas selanjutnya, kita coba ke sawah. Kebetulan, sawah di sekitar Garden Hills ini baru ditanami. Karena takut kotor, kita lipat dulu ya. Nah, yang sedang jalan di sawah ini adalah Kak Amel. Kebetulan dia adalah seniorku di kampus. Dia seorang karyawan bank besar yang terkenal di Indonesia. Di sini ia sedang menikmati suasana alam yang tenang dan asri. Sekalian untuk menghilangkan sejenak kepenatan pekerjaan di kota. Selain sawah, di sisi lain juga ada sungai kecil berbatu. Walau belum tertata rapi, tapi cukup untuk tempat berelaksasi. Yang sedang senam ini adalah Kak Ayu. Dia seorang SPG dan konon sudah beberapa kali ke sini. Walau sungainya tidak besar, namun gemercik airnya cukup untuk membuat tenang suasana. Padang rumput yang ada di sini juga bisa dijadikan sebagai area relaksasi. Di sisi-sisinya terdapat bunga-bunga yang tumbuh subur di tanah yang tak pernah kekurangan air.
Sesekali, tempat ini buat kongkow, menghilangkan penat sambil menikmati kopi dan rokok. Suasana yang sulit ditemukan di kota besar. Bukan hanya tempat relaksasi dan kongkow, tempat ini juga nyaman untuk acara keluarga dan kumpul-kumpul dan menyatu dengan alam. Ini adalah acara perkemahan ayah saya dan teman-temannya. Kumpul sekalian diskusi banyak hal. Mungkin sudah bosan meeting di kantoran. Jadi, meeting di alam terbuka menjadi sesuatu yang menarik. Obrolan diskusi dengan latar suara jangkrik benar-benar suatu yang anti mainstream dan out of the box. Udara di sini tidak terlalu dingin, tidak seperti di kawasan puncak. Jadi, kegiatan di malam hari pun tetap bisa dinikmati. Ngobrol nyantai dengan snack ala kampung, ubi rebus, pisang rebus, jagung bakar, dan lain-lain. Bikin acara di sini benar-benar punya kenangan tersendiri. Setelah menikmati malam di tenda, pagi-pagi bangun dan sholat subuh. Habis sholat subuh, jangan tidur lagi. Kita nikmatin munculnya sunrise dari balik gunung lagi, dengan foto-foto atau sambil menikmati kopi. Kalau sinar sudah agak terang, kita bisa jalan-jalan keliling area sini. Bisa ke sawah, sungai, atau ke area camping. Ke depan, area camping nanti berada di sisi sungai samping sawah yang sudah kalian saksikan di depan tadi. Oh ya, saya minta maaf. Sambil cerita ini, saya masih pakai sarung loh. Soalnya habis subuh tadi langsung nongkrong. Karena tidak mau menyia-nyiakan suasana pagi di sini. Om, kan kita baru pertama kali di sini nih, baru kesini pertama kali. Menurut Om suasana kayak gimana? Kan di sini ada gazebo tuh, terus ada yang nge-camp juga. Gimana sih suasananya? Menurut saya sih ini tempat yang cocok buat healing. Karena pertama tempatnya adem, kedua udaranya juga sejuk, terus juga cuma ada suara yang didominasi burung, jangkrik, dan kodok. Dan ini benar-benar tempat yang bisa menghilangkan kejenuhan kita beraktivitas setiap hari di kota besar. Sehingga ketika kita pulang dari sini dan kembali lagi beraktivitas di kota besar sudah dengan suasana yang fresh dan siap untuk beraktivitas kembali. Nah, jadi buat kalian, ini tempatnya tuh recommended banget. Udah tenang, terus juga segar. Nah, ini juga nggak terlalu dingin ya, nggak terlalu dingin banget kayak di puncak-puncak gitu, tapi lumayan dingin. Cuman di sini tuh lebih enaknya dengar suara-suara alam gitu. Suara kayak suara burung tuh. Suara burung, terus juga ada suara kodok di malam harinya. Jadi ini tuh rekomen banget buat kalian yang ingin refreshing dan juga untuk healing, tepatnya ada di Garden Hill. Sampai jumpa.